Halo teman-teman, dan balik lagi di For Gamer Corner. Kali ini kita akan review satu buah figur, dan mungkin ini review untuk figur pertama kalinya di channel ini. Dan memang hobi aku sendiri juga sebagai kolektor mainan dan toy fotografi. Dan mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata untuk review kali ini, mohon maaf. Dan untuk hari ini kita akan review sebuah figur dari Figma Tears of the Kingdom Link, dan di sini kita udah ada figurnya. Ini yang di X versionnya kebetulan baru banget sampai dan kita langsung review. Nah, untuk di X version sendiri ini cakep banget. Di sini kita langsung buka mungkin ya. Di sini dia disediain sleeve, dan sleeve ini berasa bikin figurnya itu premium banget sih. Dan di sini di belakangnya itu ada beberapa promo picture-nya. Di sini ada Link pakai Zonai Bow, Zonai Rocket, dan Fuse item, dan gliding. Di sini ada Ascent, Link pakai kekuatan Ascent, pakai skillnya. Dan di sini beberapa aksesorisnya. Nah, kita singkirin dulu sleeve-nya ya. Selanjutnya di sini kita ada figurnya. Dan sudah kelihatan aksesorisnya. Ada Hylian hoodie. Ini Hylian hoodie-nya, terus shield-nya, dan beberapa ada 3 facial figure. Selanjutnya di belakang juga hampir sama kayak sleeve di belakang promotional picture-nya ya. Selanjutnya mungkin kita langsung buka aja kali ya figurnya. Di sini kita akan buka aja, unboxing. Nah, jadi dia ada 2 box part gini ya. Satu untuk aksesoris, nanti kita singkirin dulu kali ya. Dan satu untuk figurnya. Di sini ada Master Sword, ada Hylian Shield, Hylian hoodie, tangannya Link yang curse, punya Rauru, ada Zonai Bow. Jadi kita langsung buka aja. Mungkin ini kita bakal singkirin dulu ya. Nah, ini figurnya sendiri. Mungkin kita copot-copot dulu nih. Dia udah otomatis kepasang ini ya. Ada bow di belakangnya. Dia langsung ada attach bownya di sini nih buat dia naruh storage. Ini tuh untuk armornya Hylian update yang setelah Breath of the Wild ya. Jadi agak beda. Di sini ada padnya. Untuk patangannya sendiri yang bikin beda di DX version itu tersedia tangan ini. Dan tangan ini tuh ini agak beda ya di tangannya. Di sini bajunya agak rusak gitu, dan di sini kelihatan detail dari chainnya gitu. Ini bagus banget sih, dan dia udah double joint elbow juga ya. Jadi ini aksesoris pertama. Nah, untuk yang bawaannya dia nggak rusak gitu sih. Selanjutnya aksesorisnya bow, Zonai Bow, 1 arrow sama 1 Zonai Bow. Nah, itu Master Sword pastinya. Bakal aneh kalau Link nggak punya Master Sword. Ini dia Master Swordnya, nanti mungkin akan kita compare sama Master Sword yang dari
Skyward Sword. Karena mungkin kalau yang Link Between World itu Skyward Sword-nya kecil. Skyward Sword, Master Sword-nya kecil. Nah, itu kita masukin dulu ke sleeve-nya. Oh, tapi dia agak beda sih ininya nih. Sorry. Si pack buat masukin ke figurnya dia warna biru. Kemungkinan nyesuaiin sama si itunya, bajunya, tuniknya. Hylian tunik. Kemungkinan ini ya agak beda dari ininya sih. Catnya ini tuh agak doff gitu. Dan warnanya juga kemungkinan ini agak lebih hitam gitu sih, agak dongker, navy ya, agak navy gitu, deep navy, iya deep navy gitu. Ini Hylian hoodie-nya, dapat Hylian hoodie dan untuk attach ke figurnya ini tuh sistemnya kayak gini nih dia. Duh, bentar guys. Nah ini dia. Kita dapat 2 facial expression tambahan. Yang satu muka si Linknya itu agak senyum. Yang ini ya, bentar. Nah ini mukanya dia agak senyum. Yang satu lagi screaming gak sih nih? Dan yang satu lagi bawaan dari yang original figurnya itu dia mukanya serious face nih, asik. Tapi jujur cakep banget sih in hand pertama. Di sini kita dapat glide, yoi. Di sini dapat glide. Dan di sini di glide-nya itu udah langsung ini ya, ada part hand-nya sendiri. Jadi kita nggak perlu ngeganti ekstra tambahan tangan. Jadi dia tuh udah nempel di glide-nya ini. Jadi kita tinggal attach ke figurnya sendiri. Gitu. Ini dia. Keren ya. Ininya berasa kayu. Oh, ininya ya. Kemes sendiri. Oke, itu satu. Dan sorry. Di sini ada part attachment buat si ininya. Wah, ini nanti bentar, agak susah masukinnya kalau di depan kamera. Takut patah, coy. Nah, ini ada pertambahan ini 2 buat di attach ke si glide-nya. Jadi nanti dia tuh gini sih. Wah, keren sih. Tapi agak ngeri-ngeri nih pas nyopotinnya lagi. Oh, gampang kok. Ya, ini ada 2 part tambahan ini. Ada part 2 tambahan ini. Wait, gak fokus. Sorry. Ini 2 part tambahan. Lalu mungkin langsung kita ke selanjutnya. Dapat shield lainnya selain ini Hylian shield. Kita dapat ini juga. Ini bagus sih. Ada ukiran naganya. Ya. Sistem attachmentnya harusnya masih sama ya. Nanti deh. Oh, agak beda nih sistem attachment nih. Nanti kayaknya harus lihat manual dulu, takut agak patah soal. Ini dia. Bagus banget ini detail. Kayak masuk ke figur-figur Figma lainnya, kayak misalkan Goblin Slayer buat pakai aksesoris ini. Di sini kita dapetin senjata fuse buat nge-combine weapon sama material kan kalau di game ya. Di sini itu ini tuh mesh sama ini rock digabungin. Ini keren sih. Tuh
teksturnya bener-bener kayak batu. Tuh, cum. Itu selanjutnya. Di sini kita dapat zona roket. Dimana kalau misalkan di gamenya itu kita harus ngegacha ya. Ini sama efek roketnya. Yoi, dapat zona. Kemarin sebetulnya penasaran sih, mau nitip gachapon juga di gachapon Zelda. Beberapa zona device-nya ada buat yang cook, roket, terus wheel sama fire thrower-nya deh. Tapi nggak kebagian. Nah ini kalau udah di attach dia bakal kayak gini. Di attach di bagian bawahnya. Di sini ada lubang buat masukin si efek roketnya. Yoi, itu dia. Dan ini buat di attach nanti ke shield sini nih. Ini tuh bisa dicopot. Tapi kayaknya kalau ke Hylian shieldnya nggak bisa dipasang ke sini sih si roketnya. Jadi si roketnya itu bisa dipasangnya ke si shield yang ini. Jadi nanti bagian bulat ini dicopot terus dipasangin ke sini gitu. Oke, selanjutnya di sini kita dapat part buat ascent efeknya ya. Jadi nanti figurnya sendiri bisa dicopot. Nih ya, buat efek ascent ya. Bentar. Ini kita masih bahas aksesoris apa aja yang didapetin di DX version ini ya. Nanti kayak gini. Bakal kayak gini. Ini dia, menarik. Dan di sini kita dapetin manual book dan beberapa, jadi dapat 5 extra hand dari Figma. Kalau nggak salah tuh dapat stand base pasti, dan mungkin dapat dapat spare joinnya ya, dapat spare joinnya 2. Ada manual book sama biasa Figma selalu ngasih ini ya, tempat buat naruh aksesorisnya. Lalu di sini kita dapat ya, yang saya tadi bilang dapat 2 join spare dan 5 tangan. Kemungkinan tangannya ini dia tangannya. Satu itu dia tangan ngegenggam gitu. Ini. Lalu yang kedua itu tangan buat megang pedang. Itu terlalu fokus sama ininya, figurnya. Ini dia tangan buat genggam pedang ya. Lalu ini tangan relax hand buat di kanan dari saya, berarti di kiri ya, tangan kiri, sorry. Ini relax hand. Sama ini kemungkinan buat megang shield sih. Ini tangannya. Satu lagi. Yang agak beda di sini itu satu sih. Dia buat pointing gitu. Tangan buat nunjuk. Woi. Mana sih? Ini dia, tangannya buat nunjuk. Oke, jadi sudah semua dari segi aksesoris. Nah, tadi memang kita agak penasaran buat nge-compare shield sama Master Sword-nya dari Skyward Sword. Nah, di sini kita ada shield dari Skyward Sword. Ukurannya juga agak beda ya. Buat yang Tears of the Kingdom itu agak lebih besar dikit. Tapi nggak dikit juga sih, memang besar banget sih perbedaannya. Jadi ini dia, dan ya bener,
Untuk warnanya sendiri yang Skyward Sword ini lebih cerah dibanding yang ini. Ini tuh Dove biru navy gitu kayak backgroundnya ini. Tapi sebetulnya kalau misalkan pengen di swap juga bisa sih. Sama-sama bagus. Nah, kebetulan kita nggak punya yang Twilight Princess sih buat linknya. Jadi cuma punya 2 figur, jadi cuma bisa nge-compare itu ini doang. Nah, tapi kalau dari segi warna memang untuk ketiga shield ini beda ya semuanya. Ya mana sih? Tidak fokus. Di ketiga shield ini memang agak beda warnanya semuanya. Dari ukuran juga beda ya. Kita taruh dulu lagi. Nanti pedangnya mana? Oh. Nah, untuk pedang sendiri ternyata untuk Tears of the Kingdom itu lebih besar. Mana sorry. Tears of the Kingdom itu lebih besar ya pedangnya. Lebih panjang sih, sama ukuran ini juga beda. Dan mungkin kalau dari warna ya lebih prefer yang ini sih, warna si Master Sword-nya. Dia tuh agak metalik. Kalau ini tuh agak lebih padam sih warna birunya gitu. Tapi mungkin kalau dari nggak tahu ya, nanti pas kita edit bakal kelihatan banget atau enggak perbedaan warnanya. Dan mungkin dari si ini ya, tekstur ininya juga agak berjarak, agak lebih kecil. Oke, ini jadinya kayaknya pemasangannya masih sama deh. Nah, dari aksesoris sudah kita bandingin dari segala ukuran. Kalau buat si figurnya Link Between Worlds, dia tuh kecil banget sih. Jadi mungkin buat Master Sword-nya ya pasti kecil, dan bandingin sebetulnya bisa-bisa aja sih. Bentar. Dia Master Sword-nya kecil, dan mungkin yang punya saya itu Master Sword-nya apa. Jadi ya kondisinya yang gini sih, patah Master Sword-nya. Jadi kadang kalau foto pakai ini blue tack. Ini Skyward Sword-nya. Ini dia kecil banget ukurannya, sedih patah. Oke. Nah, perbedaan tinggi antara itu masih ada glutaknya, antara Skyward Sword. Beda banget ya. Ini dia perbedaan tingginya. Untuk TOTK memang linknya tinggi banget. Link Between Worlds yang dari 3DS, aku paling kecil. Dia kecil banget. Ternyata nggak expect TOTK bakal tinggi sih. Perbedaannya agak lumayan jauh ya. Lalu selanjutnya mungkin kita akan compare kali ya body dari Manipul John Wick. Sebetulnya ukurannya mirip-mirip sama Mafex John Wick sih. Ada Marvel Legends, ukurannya Marvel Legends. Ada dari Mafex. Bentar. Ternyata kalau Wolverine dibandingin sama dia lebih tinggi si Link sih. Zelda mulu nih. Oke.
Ini tingginya untuk Marvel Legends seperti biasa dia lebih tinggi. Figma TOTK Link itu lebih tinggi. Enggak sih. Kalau dibilang lebih tinggi sih. Lebih tinggi dikit. What's your problem, bub? Dan mungkin kalau Mavek satu lagi bisa Spider-Man kali ya. Kita singkirin Marvel Legends-nya dan di sini kita ada Marvel Spider-Man dari Mavek yang klasik, yang first release. Tinggi ya. Kayaknya pasti dia bakal tinggi. Oke, itu perbandingan dari figur lainnya. Jadi mungkin untuk selanjutnya di artikulasinya, di sini ada butterfly joint. Kita lihat dulu butterfly joint-nya. Oh ya, ada butterfly joint. Butterfly joint-nya sendiri, bentar, takut ini agak ini nih. Waduh. Oh, ini bisa copot. Oke, buat zona baterainya bisa dicopot. Jadi mungkin harus hati-hati. Aduh, copot mulu. Mungkin harus hati-hati, nanti takutnya hilang sih. Jadi buat zona baterainya bisa dicopot ya. Nanti kita copot dulu deh. Takutnya copot-copotan terus jatuh hilang. Nah, buat range motion butterfly-nya sendiri bisa sejauh ini. Ke belakang juga bisa sih sebetulnya. Nah, buat si tangannya sendiri segini. Tapi kemungkinan buat figurnya sendiri nggak bakal keganggu sih. Buat tangannya gini. Dan ini double joint buat tangannya. Ini buat tangannya ball joint juga. Seperti biasa buat nengok ke atas maksimal segini karena kehalang sama rambutnya Link. Oh, rambutnya sendiri bisa Oke, ada ball jointnya sendiri. Jadi bisa segini. Oke, bisa segini ya, sorry. Bisa segini karena si poninya itu bisa digerakin. Dan app crunch ke depan bisa segini. Bisa segini tapi di belakang ada gap ya. Ya nggak masalah sih, nanti juga kan bisa dipakein Highland hoodnya ya. Ini warrior tuniknya bagus ya. Dan ini tuh nggak ngeganggu artikulasi si pad dari ininya, Highland tuniknya yang baru. Buat side to side-nya, ini tuh gampang banget dicopot sih buat bagian badan ke sini. Dia packnya gini nih, lurus gitu doang. Jadi ya memang kayaknya dibuild segampang mungkin buat dicopot ya, biar nggak patah gitu. Buat gimmick asennya gitu. Buat kakinya sendiri double joint juga dan bisa sampai ke belakang gini. Ada ininya join buat tiptoenya. Seperti itu sih sebetulnya buat join ceilingnya sendiri. Dan kita compare lagi sih, masih gede juga ya. Agak kaget sama tingginya sih. Nah, pendek cuy, kelihatan pendek dia. Kemungkinan bakal harus hati-hati banget sih sama si zona baterainya. Takut ini bisa hilang, kecil banget ya. Oke, kayak gitu. Mungkin kita bakal coba beberapa
beberapa gimmick yang memang bisa dipakai ya. Nah, buat ganti faceplate itu kebanyakan hampir sama ya, kebanyakan kayak Figma lainnya. Di bagian rambutnya yang dicopot agak susah ternyata ya kalau makein di depan kameranya. Baru pertama kali soalnya. Nah ini buat yang dia teriak, dan sebenarnya nyopotin si ininya tuh sekarang no effort gitu sih, gampang banget tuh hoodie-nya. Yoi, cakep banget. Ini dia pose ikoniknya. Oh iya, buat ininya sebetulnya nggak ganggu sama sekali sih, dia elastis gitu sama kayak di figur-figur sebelumnya. Tapi yang bikin enak di sini tuh dia itu kepotong di bagian sini ya, jadi buat movement kakinya tuh luasa banget sih. Kan kalau yang di Skyward Sword agak memang keganggu ya karena ininya nggak kepotong kan. Sebetulnya bisa aja sih kita custom sendiri buat potong, tapi kayak sayang aja gitu. Jadi untuk attach si shield Zonai Rocket ke shield itu kita perlu nge-push bukan button apa ini pack yang di sini dari bolong ini, jadi di push biar dia keluar, lalu selanjutnya udah tinggal kita masukin gitu. Jadi shieldnya di fuse sama roketnya, roket zonanya ya, tinggal habis itu masukin si efeknya. Yoi. Nah jadi untuk si Master Sword-nya sendiri dia agak beda dari series yang sebelumnya. Kalau seri sebelumnya ya dicabutnya dari ujung pangkal sininya. Nah kalau ini tuh dia dicabutnya dari sini ya, dari si apa? Dari pegangan pedangnya gitu. Wait, mana nih? Gak kelihatan. Ya, jadi dicabutnya dari si ujung pedangnya ini. Ini dia dicabut. Nah, gitu. Jadi agak beberapa memang beda sih dari sistemnya. Dan tadi tuh shieldnya, kalau shieldnya kayak kemungkinan masih sama deh. Tapi mungkin karena baru ya. Iya, untuk sistem shieldnya sendiri masih sama. Karena baru ini tuh keras banget. Nah untuk shieldnya sistemnya masih sama ya. Untuk ngelepasinnya ininya dicabut, dia tuh sekarang clear part gitu lah joinnya. Nah, clear part gitu join. Buat di sini masih sama ya, tapi mungkin tadi tuh keras banget karena masih baru. Dan di sini jadi pembeda itu buat packnya tuh dibuat beda gitu. Jadi biar nggak ketukar mana atas mana bawah. Masih sama ya untuk sistem pemakaiannya. Nah, yang harus hati-hati itu nanti pas pakai shield attach-nya itu Zonai device roketnya itu ini ngeri hilang nih si part dari shieldnya gitu. Sama ini sih, ini harus hati-hati hilang. Kemungkinan sih sebetulnya bisa di ini ya, bisa di lem, tapi kayaknya enggak deh, bakal kita lem deh gitu. Nah untuk pemakaian lainnya sih gampang ya, kemungkinan juga ya ini tinggal kita masukin aja gitu kan. Ntar kita taruh dulu, kita copot,
Nah, dia ketakutan. Ini buat glide-nya. Wah, sayang banget sih kalau beli yang normal. Karena nggak dapet. Tolong aku. Ini ya glide-nya. Tapi memang ya di awal-awal agak ketat semuanya sih. Karena ya baru. Mungkin lebih enaknya dipanasin dulu. Oh iya, sorry, buat fuse item weaponnya juga. Nah, kalau buat ini, buat fuse item weaponnya itu sama kayak Master Sword yang dulu sistemnya. Jadi tinggal dicabut dari sininya aja gitu. Oke, gitu sih. Buat pemakaian nanti si figurnya. Nah, buat si Master Sword-nya dicantolin ke belakang ceiling itu kita pakai hoodie yang memang disediain. Jadi di sini itu nanti ada joinnya gitu, yang buat dicantolin ke sleeve-nya Master Sword. Jadi tinggal dicantolin gitu. Nanti ya udah selesai. Selanjutnya di sini ada aksesoris join. Fungsinya yang satu itu buat ini ya, buat nanti naruh si shield-nya ini. Nah, waduh, sorry. Buat naruh shield ini di attach ke belakang pedangnya sini. Nah, gini. Ini ada join apa? Ada joinnya ya, buat naruh soket ke pedang ke Master Sword-nya. Nah, kalau yang satu lagi, yang ini tuh buat attach ini baunya. Jadi nanti pas dipakai sama ceiling gitu. Misalkan dia nggak pakai Highland hoodie, dia langsung aja di attach ke sini. Joy. Gitu. Keren coy. Jadi langsung di attach ke belakang gitu. Yang satu buat shield, yang satu buat shield, yang satu di attach buat ke bownya dia ya. Jadi kayak gini dia bentukannya. Nah, buat arrow-nya yang di sini, di storage-nya ini nggak bisa dicopot sih yang ininya. Atau bisa ya? Soalnya nggak ada di instruction-nya loh, itu bisa dicopot. Ya, nggak ada. Nggak ada sama sekali itu buat dicopot. Jadi mungkin nanti agak hati-hati lagi ya. Kayak kalau misalkan foto terus jatuh, ya kan ada beberapa part yang memang bisa patah. Ya itu pasti sih. Sekian review kita. Ini buat attach-nya. Tadi tuh nggak ngeh di dalam aksesoris. Ada part join buat nempelin shield sama bownya. Jadi agak kelewat. Buat si shield tank ini sistemnya masih sama ya, buat dicopotin ininya, buat pegangannya. Nah, ini dia penampakannya buat extra hand yang Hylian tuniknya rusak. Buat Hylian tunik yang damage-nya ini detail banget sih. Di sini ada chain-nya. Nah, ini rusak di belakangnya. Kan kalau yang normal sebetulnya ya udah biasa gitu. Ini pas belum ketemu Ganondorf yang ini turun. Oke, sopan. Sebetulnya agak penasaran sih
Karena mungkin ini kan masih pakai Highland Tunic ya. Apakah nanti Figma akan ngerilis Tears yang nggak pakai baju? Nanti kan yang nggak pakai baju kan di sini ini ya kelihatan si Zonai marknya gitu kan, ijo-ijonya di sini kan. Jadi mungkin kalau misalkan itu keluar bakal jadi pertimbangan kita juga buat beli sih, karena mungkin mau ambil Zelda sama si Ganondorf juga buat lengkapin series Tears of the Kingdom-nya. Karena di sebelumnya di series sebelumnya Figma itu cuman ngerilis Zelda di Twilight Princess doang. Yang di Skyward Sword sama yang Link Between Worlds ini nggak ada. Nah, sekian teman-teman, dan sebelumnya thank you udah nonton review kita untuk pertama kali. Jadi kalau misalkan memang banyak yang kurang mohon dimaklumi. Dan kalau misalkan pengen tanya-tanya tentang figurnya sendiri, boleh follow Instagram kita dan boleh langsung komen aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Thank you.